Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam seri video tentang Artificial Intelligence, saya kali ini akan menjelaskan tentang backward chaining. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang forward chaining. Kalau di dalam forward chaining itu, kita berangkat dari fakta ke kesimpulan. Nah, kalau dalam backward chaining itu secara singkat kita dari kesimpulan menuju ke fakta-fakta yang mendukung ya. Gimana sih lengkapnya dan contohnya? Ayo kita sama-sama belajar di video kali ini. Oke semuanya, saat ini saya akan membahas tentang backward chaining atau bisa juga disebut dengan backward reasoning. Backward chaining atau backward reasoning ini digunakan di inference engine ya, untuk menginferensi atau menalar knowledge base yang bentuknya adalah rule base. Kalau kalian ingin menalar sebuah knowledge base yang bentuknya adalah case base, itu sudah ada di video saya sebelumnya tentang case base ya, bagaimana bentuknya dengan case base atau bagaimana cara menginferensinya sudah ada di sana ya. Oke, saya ingatkan dulu rule base. Rule itu berupa antecedent dan konsekuen ya, dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian if atau kita sebut sebagai antecedent dan bagian konsekuen atau kita sebut sebagai bagian then. Situasi yang terjadi itu kita gambarkan di bagian if atau di antecedent. Setelah itu apa yang kita lakukan dengan keadaan yang kita jelaskan di bagian if itu kita taruh di bagian konsekuen atau berawalan then. Jadi jika ini maka itu gitu ya. Jika keadaan ini terpenuhi maka konsekuen itu harus kita laksanakan. Oke. Di inference engine, kita mengambil pengetahuan yang relevan dari case base untuk menemukan solusi yang relevan juga. Kalau kita menggunakan rule based system, berarti inference engine-nya ada forward chaining yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, dan ada backward chaining yang akan saya jelaskan pada video saya kali ini. Untuk backward chaining, ini penalaran dimulai dari hipotesis atau dimulai dari kesimpulan terlebih dahulu ya, setelah itu baru dicocokkan dengan fakta yang ada atau fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Jadi penalarannya dimulai dari bagian then terlebih dahulu. Di sini misalnya ada pasien yang sudah didiagnosa menderita penyakit tertentu, misalnya demam berdarah ya. Dia sudah didiagnosa demam berdarah, berarti kita sudah punya hipotesisnya dan kita ingin mencari fakta apa aja yang mendukung atau gejala apa saja yang harusnya dialami oleh pasien tersebut. Nah, gejala-gejalanya akan kita cari dengan backward chaining. Saya ingatkan dulu modus ponen ya. Modus ponen ini yang kita gunakan untuk menalar ya. Di sini ada jika P maka Q. Ini adalah antecedennya dan ini adalah konsekuennya. Kalau misalnya P ini terpenuhi yang ada pada bagian jika atau antecedent, berarti kesimpulan Q ini bisa dianggap benar juga. Kalau P bernilai benar, maka Q bernilai benar ya. Jika ada hipotesis P dan P maka Q bernilai benar, ini adalah hipotesis P dan P maka Q bernilai benar, maka konklusi Q ini bisa dianggap benar juga. Contohnya, kalau ada hipotesis, ini ada rule-nya ya, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 bilangan genap. Hipotesisnya adalah, atau keadaannya adalah 20 habis dibagi 2, berarti kesimpulannya ini sama ya, berarti bagian if-nya sudah terpenuhi dan benar, maka konsekuennya atau kesimpulannya bisa langsung diambil, maka 20 adalah bilangan genap, dan kesimpulan ini adalah bernilai benar juga ya. Oke, menurut modus ponen, inferensi tersebut adalah benar. Ada rule-nya, jika 20 habis dibagi 2, ini adalah P, maka Q
dan di sini ada keadaan P-nya sesuai dengan premis di sini ya. Berarti Q-nya juga bisa sesuai dan bernilai benar ya. P-nya 20 habis dibagi 2 sesuai dengan ini, berarti kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah Q. Oke, contoh permasalahannya. Nah, permasalahannya sepertinya sama dengan video saya sebelumnya tentang forward chaining ya. Di sini ada 6 rule yang bisa digunakan ya. Ada di setiap rule itu ada bagian if dan bagian then-nya. Permasalahan yang bisa diselesaikan dengan backward chaining adalah apabila diketahui bahwa kita akan membeli obligasi, maka fakta-fakta apa yang harus dipenuhi. Nah, di sini kalian bisa pause dulu slide-nya. Setelah itu kalian bisa cocokkan rule mana yang akan kalian pakai dan urutan rule mana yang akan kalian pakai ya. Bisa di pause dulu sebelum saya langsung ke solusi di slide selanjutnya. Oke, solusinya bagaimana? Solusinya dengan backward chaining, berarti kita punya konklusi ya, kita akan membeli obligasi. Terus apa saja yang harus dipenuhi kalau kita akan membeli obligasi ya. Dari konklusi membeli obligasi dengan menggunakan rule nomor 6 diperoleh anteseden harga obligasi turun. Nah, harga obligasi turun ini kita cocokkan dengan rule lainnya yang punya harga obligasi turun ya. Oke, dari harga obligasi turun kita dapatkan rule nomor 2. Dari rule nomor 2 kita tahu bahwa suku bunga naik. Nah, suku bunga naik ini ada di rule nomor berapa? Di rule nomor 5 ya. Berarti suku bunga naik berarti diketahui fakta bahwa dolar turun. Oke, berarti ada beberapa fakta yang harus dipenuhi kalau kita akan membeli obligasi ya. Pertama, harga obligasi turun, terus suku bunga naik, dan yang terakhir adalah fakta bahwa dolar turun gitu ya. Oke, coba saya kembali ke slide sebelumnya dulu. Nah, kita akan membeli obligasi ya. Berarti untuk backward chaining berarti kita cek di bagian then-nya. Kita akan membeli obligasi, itu ada di then pada rule nomor 6, berarti kita pakai rule nomor 6. Setelah itu kita tahu bahwa harga obligasi turun ya, berarti kita cari rule yang mana bagian then-nya itu ada harga obligasi turun. Kita tahu di sini ada di rule nomor 2. Berarti kita pakai rule nomor 2 untuk menentukan langkah kita yang selanjutnya. Setelah itu kita tahu bahwa suku bunga naik ya. Suku bunga naik ini kita cari di bagian then di rule yang lain, itu ada di rule nomor 5. Then suku bunga naik. Dari suku bunga naik kita tahu bahwa fakta yang kita inginkan atau kita butuhkan adalah harga dolar turun. Oke, berarti fakta-fakta yang harus dipenuhi ada 3 ya, dolar turun, obligasi turun, dan suku bunga naik. Nah, itu dia backward chaining. Bagaimana dengan contoh permasalahan ini ya? Kita balik permasalahan yang ada di video sebelumnya. Kalau pasien mengalami demam berdarah, apakah gejala-gejala yang dialami pasien? Di sini rule-nya itu mirip seperti tadi, tapi saya bagi menjadi 2 ya. Ada bagian variabel, ada bagian rule. Jadi di dalam rule di sini hanya mengacu ke variabel ini ya. Variabelnya ada banyak dari A sampai G ya. Jadi rule 1 bisa kita baca sebagai jika A bercak merah di kulit dan C demam tinggi, maka E nafsu makan menurun. Nah, gitu contohnya ya. Oke, jika pasien mengalami demam berdarah, jika pasien mengalami G ini, apakah gejala-gejala yang bisa dialami pasien? Nah, kalian bisa pause dulu slide ini sebelum saya ke slide solusi di slide selanjutnya ya. Oke, ada yang sudah mendapatkan solusi dan
Kenapa ya solusinya lebih banyak dari video saya yang sebelumnya tentang forward chaining. Nah, di forward chaining kita bisa hanya menggunakan beberapa gejala untuk mendapatkan konklusi tertentu. Nah, sedangkan di backward chaining ini ada kemungkinan kalau kita punya konklusi tertentu dan akhirnya kita harus mengetahui semua syarat yang harus terpenuhi atau yang bisa terpenuhi untuk mencapai ke solusi tertentu. Jadi di sini syaratnya hampir semua ya kita temukan ya. Coba dicocokkan dengan jawabannya masing-masing. Tentunya kita cek di bagian then-nya dulu ya. Di rule-nya pertama kita di sini saya lupa mencantumkan rule-nya ya. Kita cek di bagian then-nya dulu. Oke. Berarti kita pakai rule nomor 7 terlebih dahulu. Setelah itu kita tahu keadaan yang harus terpenuhi adalah D. Sedangkan bagian yang ada then D itu ada dua ya. Ada if E dan D di rule 4 dan if F dan D di rule 6. Jadi saya pakai kedua rule-nya di sini, ada if F dan if E. Nah, sekarang kita cari yang mana di dalam konklusinya ada E dan yang mana di konklusinya ada F. Di sini saya cari yang F terlebih dahulu ya. F itu ada di rule nomor 2. If B dan F. Oke. Di sini berarti kita ketahui ada fakta baru yaitu B. Setelah itu di sini yang F sudah saya cek, sedangkan yang E belum ya. Yang ada then E adalah di rule nomor 1. If A dan C dan E. Oke, setelah itu di sini saya cek dulu apakah ada di sininya then B ya. Berarti di sini ada if C dan B. Di sini saya gunakan rule 3. Oke, sedangkan yang ini saya cek apakah ada bagian then yang mengandung A dan C, itu enggak ada ya. Berarti saya bisa berhenti di sini. Nah, gejala yang kemungkinan dipenuhi adalah ini ya untuk demam berdarah. Ada D, F, E, B, A, dan C atau C saja. Nah, itu yang bisa kita lakukan dengan backward chaining. Hasil dari backward chaining itu bisa rule yang persis sama seperti yang contoh yang tadi, hanya susunannya aja yang dibalik, atau kita bisa menemukan rule lain yang dipakai yang berbeda dengan permasalahan yang seperti ini ya, atau permasalahan yang berbeda. Oke, jadi gejala-gejala yang dialami pasien adalah ini ya, yang saya lingkari tadi, ada D, F, E, B, A, dan C. Atau bisa C saja ya, yang di step yang selanjutnya, if, C, dan B. Oke, nah sekian penjelasan saya tentang backward chaining, semoga bisa dimengerti dengan baik ya. Oke, itu dia penjelasan tentang backward chaining. Nah, sekarang kalian sudah mengerti basic dari sistem pakar ya, dari pengertian, terus ada rule base, case base, ada forward chaining dan backward chaining. Nah, yang selama ini kita pelajari itu sistem pakarnya selalu pasti ya, rule-nya harus pasti, case-nya harus pasti. Nah, dalam seri video saya yang selanjutnya, saya akan membahas tentang ketidakpastian dan bagaimana cara kita menanggulangi ketidakpastian dalam sistem pakar ya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.